Halo semuanya, selamat datang di channel saya di channel Adi Ada Aja. Oke teman-teman, apakah di antara kalian pernah ada yang pernah mengikuti kegiatan pramuka dan pernah terjadi kesurupan massal? Jika pernah, kalian silahkan komen di kolom komentar. Namun apa jadinya ketika saat ada kesurupan massal? Setelah beberapa minggu, kamu malah dianggap sebagai penyebab atau dalang dari kesurupan massal tersebut. Ingin tahu bagaimana ceritanya? Silahkan tetap di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sebelumnya teman-teman, perkenalkan, nama saya Adi, merupakan mahasiswa semester 9 dari Prodi Bimbingan Konseling di salah satu institut di daerah Yogyakarta. Peristiwa yang akan saya ceritakan terjadi saat saya sedang melakukan kegiatan magang 3 atau PPL. Terjadi pada bulan Oktober 2023. Dalam bimbingan konseling terdapat 3 magang. Magang 1 dan 2 dilaksanakan selama 2 minggu. Magang 3 dilaksanakan selama 2 bulan. Dalam kegiatan magang 3 dilaksanakan secara berkelompok dan mahasiswa bisa memilih anggotanya sendiri-sendiri. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya Adi, yang kedua Aan, yang ketiga Faul, dan yang keempat adalah Ida. Setelah kelompok kami terbentuk, kami berdiskusi untuk memilih sekolah mana yang akan kami pilih. Kami melakukan kegiatan magang 3 di salah satu SMK di daerah Jawa Tengah. Singkat ceritanya, pada hari Rabu 4 Oktober 2023 kami melakukan penerjunan magang di sekolah tersebut, didampingi dengan DPL atau dosen pembimbing lapangan dan dihadiri oleh kepala sekolah, beberapa guru, dan 2 guru BK. Saat penerjunan kami memberitahukan bahwa setiap hari Senin kami tidak bisa datang ke sekolahan tersebut karena masih ada mata kuliah yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah penerjunan selesai, kami diajak oleh guru BK untuk mengelilingi sekolahan tersebut. Dan letak ruangan guru BK itu terletak di pojok selatan di sekolahan tersebut dan jauh dari ruang guru, kepala sekolah, dan TU. Dan ini dia lokasi ruangan guru BK. Saat berkeliling sekolah, kami diperkenalkan kepada beberapa guru yang berada di sekolahan tersebut dan kami diperkenalkan kepada staf TU di sekolah tersebut juga. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 saat istirahat kedua, ada salah satu guru yang menghampiri kami dan bertanya apakah kami bersedia membantu untuk kegiatan persami atau pramuka yang katanya akan diadakan pada hari Jumat dan hari Sabtu. Guru tersebut meminta agar kita secara bergantian untuk berjaga, 2 orang di hari Jumat dan 2 orang lagi di hari Sabtu. Tapi kami mengusulkan Jumat dan Sabtunya kita tetap 4 orang agar kita lebih mendekatkan diri kepada para siswa saat melakukan kegiatan pramuka. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, kegiatan pramuka dilaksanakan setelah sholat Jumat. Kegiatan pramuka pun berjalan sebagaimana mestinya. Dari kegiatan tali temali dan beberapa lomba yang dilakukan, dan sampailah kita pada saat isoma menjelang azan maghrib. Kami berempat pun beristirahat di ruangan guru BK. Setelah beberapa saat kami beristirahat, ada beberapa siswi yang datang ke ruangan kami dan mereka berkata, apakah ada di antara kelompok saya yang bisa mengobati kesurupan? Kami pun diam sejenak karena di kelas saya terkenal dengan mahasiswa yang agak mistis. Jadi si Aan berkata, "Is, kan gue ngerti bagian gini iki, ngopo ora tak jajal wae." Kemudian saya, Aan, Ida, dan Paul kami pun pergi menuju halaman sekolah tersebut. Dan ternyata yang kesurupan itu berada di kelas. Karena memang saat persami tersebut tidak mendirikan tenda, tapi sebagai gantinya ada beberapa kelas yang dipakai buat istirahat para siswa dan siswi. Sebelum ke kelas tersebut, saya berwudu terlebih dahulu
Karena setahu saya jika ingin mengobati orang yang kesurupan, lebih baik kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian saya meminta segelas air putih kepada salah satu siswa. Dan kemudian saya bacakan surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Kemudian saya tiupkan ke air tersebut. Saya pakai untuk membasuh muka, tangan, dan kaki anak tersebut. Si anak tersebut pun merasa sangat kepanasan dan berhenti untuk membilas air tersebut. Setelah beberapa agak mendingan, tiba-tiba teman yang di sampingnya juga ikut kesurupan. Lalu saya meminta kepada teman siswi ini untuk menutupi telinga agar tidak mendengar orang yang sedang kesurupan tersebut. Kemudian saya bergegas ke siswi yang kesurupan itu dengan menggunakan metode yang sama. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya dia pun sedikit demi sedikit menjadi lebih tenang. Setelah di ruangan tersebut, tiba-tiba ada siswi yang memanggil, katanya di halaman sekolah ada siswi yang katanya tangannya itu tidak bisa digerakin sendiri. Kemudian saya bergegas menuju halaman bersama Aan. Kata siswi tersebut tangannya tidak bisa digerakin dan terasa sangat dingin. Kemudian saya memijit tangan anak tersebut. Secara logika kalau tangan cowok itu rata-rata hangat. Jika kita bersentuhan mungkin tangan si siswi tersebut bisa hangat kembali. Tapi setelah kurang lebih 2 menit ternyata tangannya masih dingin. Kemudian saya berdiri dan hendak mengambil air putih. Dan tiba-tiba saja siswi tersebut pun berteriak dan ternyata dia juga ikut kesurupan. Dia terdiam, lesu, dia tuh terus menghadap ke bawah. Masih menggunakan metode yang sama dan secara perlahan siswi tersebut menjadi lebih tenang dan perlahan sadar. Saya pikir setelah kejadian 3 siswi tersebut kesurupan itu sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Saat saya hendak kembali ke ruang BK, tiba-tiba terdapat seperti sosok nenek-nenek yang berada di samping ruang BK. Dan dia senyum kepada saya dan saya pun membalas senyumannya. Kemudian ada suara dari belakang berkata, "Pak, niku Pak antar sing surpan maning pun dipetoting ruang TU." Saya pun bergegas menuju ke ruangan TU dan ternyata ada 3 orang yang kesurupan. Masih menggunakan metode yang sama, 2 di antara 3 siswi tersebut secara perlahan sudah mulai tenang dan bisa sadarkan diri. Namun anehnya, ada salah satu siswi yang sudah kita pakai dengan air doa, bahkan sampai saya azanin masih belum sembuh. Kemudian dari arah luar ada yang memanggil lagi dan katanya ada yang kesurupan lagi. Dan yang kesurupan kali ini adalah siswi kelas 11 dan dia salah satu anggota dari pembina atau pendamping pramuka. Saat kesurupan dia itu nangis, mencekik lehernya sendiri. Sudah ditahan beberapa, temannya pun sama saja. Kemudian saya bergegas ke tempat siswi tersebut berada di ruangan guru mata pelajaran dengan menggunakan metode yang sama dengan air doa. Dan saat siswi ini kesurupan, dia pun berkata, "Ono sing kuwes kok ngomah, gawe ribut ning sekolahan iki. Bae sing pojokan ora seneng." Kemudian saya terpikir, jangan-jangan ini nenek-nenek yang berada di samping ruang BK tadi. Kemudian siswa ini berkata lagi, "Kowe ora iso ngetokke aku saka awak iki. Amarga awakku wis cocok karo anak iki. Yen kowe wani ngetokke aku saka awak iki, anak iki bakal mati." Setelah mendengar itu pun saya berpikir, waduh, bagaimana cara ngobatinya ya? Setelah mendengar perkataan itu, saya pun pergi keluar mengambil wudhu dan mengambil air putih lagi dengan menggunakan metode yang sama. Dan saya pun mengazanin anak tersebut. Setelah azan selesai, anak tersebut pun pingsan. Kemudian saya meminta tolong kepada temannya siswi ini agar siswi ini didampingi. Saya pun ngecek yang berada di ruangan TU. Dan saat saya kembali ke ruangan TU, siswi yang tadi belum sadar dan ternyata ada 2 siswi baru
yang kesurupan dan dibawa lagi ke ruangan TU. Dengan menggunakan metode yang sama, secara perlahan dua di antara tiga siswi tersebut tenang dan mulai sadar. Namun anehnya, ada satu siswi yang dari awal tadi kesurupan dan masih nambah yang dua baru lagi ini belum sembuh-sembuh, dan ternyata di ruangan tersebut ada si Ida. Menggunakan metode yang sama, secara perlahan mereka membaik dan mulai sadar. Namun siswi yang dari awal tadi belum juga sadar-sadar guys. Karena sudah terlalu banyak pikiran, akhirnya saya pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, dan saya menuju ke musola sekaligus melakukan sholat maghrib. Namun saat sampai di tempat pengambilan air wudhu, tiba-tiba badan saya terasa panas, baru terasa mual-mual, dan akhirnya saya pun muntah. Dan anehnya, saat saya melihat muntahan tersebut, ternyata itu darah guys. Saya pun bingung karena sebelum-sebelumnya saya tidak pernah ada riwayat muntah darah. Tapi baru kali itu saya muntah darah tanpa sebab. Badan pun terasa sangat panas sekali. Setelah beberapa menit, saya pun mengambil air wudhu dan merasa bahwa tubuh saya secara perlahan sudah tenang, dan saya pun sholat maghrib. Saat hendak kembali ke ruang TU, saya melihat beberapa siswi sedang memompoh, dan salah satu temannya meminta tolong, katanya temannya ini sedang kesurupan juga. Dan saya pun bergegas ke ruang waka untuk mengambil air putih dan menggunakan metode yang sama. Setelah diusap sebanyak 3 kali, tiba-tiba siswi tersebut pun muntah mengeluarkan makanan yang dia makan sebelumnya. Karena anak tersebut sudah mulai sadar, akhirnya saya pun meninggalkan siswi tersebut dan temannya. Namun saat menuju ke ruangan TU, saya berhadapan dengan salah satu siswi yang tadi kesurupan dengan jarak kurang lebih mungkin 15-20 meter. Namun anehnya, saya saat hendak berjalan maju, dia malah berjalan mundur. Dan saat saya berjalan mundur, dia pun melangkah maju. Setelah beberapa menit bertatapan, akhirnya si Ida pun muncul dan menyuruh saya untuk mengambil arah memutar agar anak ini bisa lewat. Setelah sampai di ruangan TU, ternyata ada orang tua dari salah satu siswi yang pas dari awal kesurupan yang diletakkan di ruangan TU yang sampai awal, dan sampai saat itu pun dia pun belum sembuh, dan dia itu menuju ke kelas atas atau ke kelas lantai 2. Karena saya masih mengecek kondisi siswi yang berada di ruang TU, orang tua dan siswi tersebut pun menuju ke lantai 2. Setelah mengecek kondisi yang berada di ruangan TU sudah baik, saya kemudian menuju ke ruang guru mapel di mana siswi kelas 11 tadi yang kesurupan. Dan saat mengecek di sana, dia sedang posisi mencekik dirinya sendiri dan ditahan oleh beberapa temannya. Masih menggunakan metode yang sama, dan secara perlahan dia mulai tenang dan secara perlahan sudah mengingat siapa dirinya. Setelah kondisi siswi kelas 11 tersebut sudah mendingan, saya pun keluar. Dan saya pun mengecek ke siswi yang tadi kesurupan dan muntah. Dan saat saya tiba ke tempat tersebut, ternyata anak tersebut dalam kondisi bengong, tidak berkata apa-apa, dan temannya pun berkata kalau dia kesurupan lagi. Kemudian anak tersebut memberikan kode menuju ke atas, dan saya pun mengikuti anak tersebut. Setelah di lantai atas, kami berjumpa dengan siswi yang tadi kesurupan pas di ruang TU. Dan siswi yang saya bawa ini ternyata menuju ke salah satu kelas pojok yang berada di lantai 2. Kemudian saat sampai di ruang kelas tersebut, saya pun mengusapkan air doa ke muka dan dia pun pingsan. Setelah beberapa saat akhirnya dia sadar secara total. Setelah itu kami pun
turun ke bawah karena saya merasa kalau di lantai 2 ini seperti ada sesuatu, tapi saya tidak tahu apa itu apa. Dan saat saya melewati kelas yang dituju oleh siswi dan orang tuanya, saat saya hendak turun, di sebelah kanan seperti kayak ada sosok besar dan kelihatannya dia itu sangat marah. Untuk menghindari kejadian yang mungkin lebih parah lagi, akhirnya pihak sekolah menghubungi orang tua siswa agar menjemput anak mereka. Namun masih ada beberapa siswa dan siswi yang tetap di sekolah tersebut karena mereka masih ingin melanjutkan kegiatan pramuka. Setelah keadaan kondusif, pembina atau pembimbing pramuka melakukan kegiatan nobar di halaman. Setelah selesai nobar, saya dan Aan pun kembali menuju ruang BK untuk beristirahat. Namun sebelum sampai ke ruang BK, saya merasakan bahwa di belakang saya seperti ada dua sosok yang mengikuti kami. Sosoknya itu seperti perempuan, tapi dia melayang menggunakan pakaian yang warnanya kayak coklat-coklat kecampur sama tanah atau lumpur lah. Karena saya sudah merasa agak capek setelah kejadian yang dilalui, saya pun menghiraukan dua sosok tersebut. Lalu saya dan Aan beristirahat di ruang BK. Namun selama beristirahat di ruang BK, kami tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan saya dan Aan pun sering bangun lalu tidur lagi, bangun tidur lagi. Saya terbangun karena merasa ada sesuatu yang mengelilingi kami. Namun saya tetap tidak menghiraukannya. Setelah 4 kali saya bangun tidur seperti itu, saya pun akhirnya tidur pulas. Namun keesokan harinya, saat saya dan Aan terbangun, si Aan berkata kalau tadi malam dia melihat saya dan Aan sedang dikerubungi oleh pocong. Katanya pocong tersebut mengelilingi kami. Di kedipan pertama dan kedua, pocong tersebut tidak mau hilang. Namun setelah kedipan ketiga, pocong tersebut baru hilang. Setelah itu, si Aan pun melanjutkan tidurnya. Kemudian saat kami hendak menuju halaman, si Ida pun datang. Saya pun bertanya, "Kamu tidur di mana?" Katanya tidur bersama salah satu siswi. Siswi tersebut adalah siswi yang tadi malam kesurupan. Dan saat bertemu dengan saya, dia jalannya mundur. Kata si Ida, katanya hawa saya dengan hawa murid tersebut saling bertentangan. Sehingga saat dia bertemu saya, dia menjadi lebih takut. Dan tanpa saya sadari, pada malam itu si Paung ternyata pulang. Setelah berbincang-bincang agak lama, kami bertiga menuju ke halaman. Dibuka dengan senam bersama. Setelah beberapa guru datang, akhirnya kami, para anggota magang 3 pun pulang terlebih dahulu. Tapi, apa menurut kalian itu sudah selesai? Tentu saja tidak.